Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kembali lagi saya akan bawain kisah yang dituliskan oleh tim cerita emak atau dari @desi_prayogo. Kali ini cerita yang didapatkan dari narasumber Mbak Susi. Dia menunggu pembunuhnya. Itulah judulnya. Untuk menuju ke selengkapnya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un al-ghurur sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Di kesempatan ini, tim cerita emak mendapatkan kesempatan untuk membagikan sebuah kisah pilu tentang kematian seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang saat itu ditemukan telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan dengan beberapa luka lebam yang terdapat di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, gadis ini juga ditemukan meninggal dalam kondisi sedang mengandung 4 bulan. Bahkan saat tim penulis meng-cross-check langsung ke rumah narasumber, tepatnya di hari Minggu kemarin, dan mendengar langsung ceritanya dari mulut ibunya, tim cerita emak merasa antara percaya dan gak percaya. Tapi memang itulah yang terjadi kepada remaja cantik ini, dan semua warga di sana mengenalnya dengan nama Sukma. Sebelum kita lanjut, kita doakan yang terbaik untuk Sukma dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga ada di posisi yang seharusnya saat ini. Oke, lanjut. Tim cerita emak akan mengajak kalian sedikit mengikuti alur kronologinya sampai tim emak bersedia cross-check langsung ke rumah Sukma ini. Jadi tepatnya hari Kamis minggu kemarin, sekitar jam 5 pagi, tim mendapat email dari akun yang bernama Susi, dan di situ subjeknya hanya tertulis Sukma. Tim kira itu cerita tentang roh yang keluar dari badan atau semacamnya. Ternyata Sukma itu adalah nama orang yang akan dia ceritakan. Mulai itu kita baca dari awal sampai akhir, dan kita ngerasa tertarik untuk ngangkat cerita ini ke Twitter cerita emak. Seperti biasa, kita harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan tim cerita emak langsung meminta nomor telepon Mbak Susi yang mengirim email ini. Syukurlah, responnya cepat dan pindah ke WhatsApp. Untuk cerita lengkapnya insya Allah akan tim buatkan tweet terpisah ya, karena selama perjalanan ke rumah narasumber, emak mengalami beberapa kejadian yang tak masuk akal, yang sampai membuat emak drop. Bahkan saat ini emak sedang dalam masa pengobatan dari seorang ustadz di salah satu masjid di Surabaya. Emak sampai terpaksa diruqyah 2 kali untuk memastikan sosok-sosok tak kasat mata yang menempel di tubuhnya benar-benar hilang. Ya pokoknya menarik sekali untuk kita bahas di sesi yang berbeda, dan pastinya ini akan aku wakilkan karena emak perlu waktu istirahat yang benar-benar total. Ya, yang menulis ini ya adalah Dimas. Buat yang belum kenal, halo, ini Dimas, penanggung jawab dari akun cerita emak. Dan emak adalah pemilik akun Twitter ini yang mempublish beberapa cerita dari teman-teman yang mengirimkan cerita. Saat ini penulis hanya bekerja berdua saja, jadi mohon maaf kalau kadang up-nya agak telat ya. Dan ditambah cerita yang masuk juga banyak sekali. Ya, singkat cerita, tim emak tiba di rumah narasumber dan bertemu langsung dengan ibu mendiang Sukma. Di sana, emak diperlihatkan semua potret tentang sosok Sukma ini, yang pasti tidak akan kita up sesuai permintaan narasumber demi menjaga privasi mereka. Tim juga tidak akan menyebutkan lokasinya di mana, tapi untuk para narasumber yang punya kontak WhatsApp emak dan sempat melihat story WhatsAppnya, mohon di-keep dulu ya untuk diri sendiri dan mohon kerjasamanya jangan disebarkan. Akan tetapi semua nama-nama di sini tetap terpampang nyata apa adanya.
Tujuannya untuk menotai salah satu orang yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kepergian Sukma. Sayangnya, orang itu seperti hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak dan membuat arwah Sukma sampai detik ini masih terus menunggu orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benar, arwah Sukma masih gentayangan di sekitar desanya, bahkan lebih seringnya di tempat ditemukannya jasadnya. Kesaksian ini juga diungkapkan semua penduduk desa tempat tinggal Sukma. Bahkan ada beberapa orang dari desa sebelahnya yang turut bersaksi melihat arwah Sukma pas di depan matanya. Teman-teman penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama alur ceritanya. Pada tahun 2015 di sebuah desa ditemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana di sebuah parit dekat perkebunan jagung milik seseorang. Jasad tersebut ditemukan meringkuk sambil memeluk boneka Mickey Mouse yang penuh cipratan darah kering di sekitar permukaan boneka. Salah seorang warga pemilik kebun jagung itulah yang menemukan jasad tersebut lebih dahulu. Awalnya orang ini, panggil saja Pak Udin, tidak mengenali jasad ini dikarenakan tubuhnya yang sudah pucat kehijauan setengah membiru dan membengkak. Karena panik, Pak Udin lantas memanggil beberapa warga yang kebetulan juga sama-sama sedang berada di kebun mereka yang lokasinya tak jauh dari kebun milik Pak Udin. Warga ramai berdatangan ke lokasi dan ketika para desa datang dengan membawa beberapa polisi beserta tim medis, barulah jasad itu diangkat dari parit dan warga terkejut ketika melihat wajahnya. Sebab mereka semua yang ada di sana mengenal kalau wajah itu adalah wajah Sukma, gadis 16 tahun yang sempat dikabarkan hilang 2 minggu sebelumnya. Pak Udin meyakinkan polisi bahwa kemarin-kemarin waktu dirinya sedang di kebun dan melewati parit tersebut, jasad Sukma belum ada di situ. Polisi lantas menyimpulkan bahwa jasad Sukma baru semalam diletakkan di parit ini. Tapi, menurut hasil otopsi bahwa Sukma ini sudah meninggal hampir seminggu lamanya. Bisa jadi, ketika Sukma dinyatakan hilang, sebenarnya dia diculik dan dihajar sebelum akhirnya penculik itu memilih untuk menghilangkan nyawanya dengan cara yang cukup sadis. Dan polisi juga menambahkan bahwa Sukma ini sebelumnya disetubuhi berkali-kali oleh beberapa orang yang berbeda. Naudzubillah min dzalik. Ditambah polisi juga mengatakan bahwa Sukma saat diotopsi sedang berbadan 2 dan usia kandungannya sudah 4 bulan. Ya Allah. Tambah kagetlah warga yang mendengar itu, seakan warga tidak percaya. Padahal terakhir mereka melihat Sukma sebelum hilang kondisinya biasa saja, bukan seperti orang yang sedang hamil. Begini kata Mbak Susi kepada tim emak saat di rumah Sukma. Kondisi tubuh Sukma ini kurus, jadi kalau hamil ini pasti kelihatan. Tapi ini enggak kelihatan sama sekali. Menurut hasil yang diberikan polisi, kemungkinan Sukma meninggal akibat lebam yang ada di paru-parunya dan kerusakan di beberapa organ vitalnya, yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran, susah bernafas, dan meninggal dunia. Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang kurang gizi, seperti tidak diberi makan berhari-hari, serta terdapat beberapa kandungan yang tidak selayaknya ada di saluran pencernaan manusia, seperti kotoran manusia, dan beberapa lainnya yang mana aku tidak sanggup menyebutkan di sini. Astaghfirullahaladzim. Maaf, alat vital Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang membengkak dan bernanah. Ada 3 gigi depan Sukma yang hilang, seperti habis terkena tonjokan, serta tulang hidungnya yang membengkok karena pukulan yang cukup keras. Ya Allah, kejam sekali ini pelakunya. Serta masih ada beberapa kekerasan fisik yang diterima Sukma, tapi penulis tidak bisa menyebutkan lagi karena tidak sampai hati. Lantas teman-teman pasti bertanya,
Sukma ini siapa sih? Ya, Sukma adalah anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Tri, dan Sukma adalah anaknya. Sedari kecil, Ibu Tri tidak pernah menyebutkan perihal identitas bapaknya Sukma. Seakan Ibu Tri sengaja menutupi aib dari anaknya, karena ternyata Sukma adalah anak di luar nikah Ibu Tri dengan seorang pria yang sudah menyandang status suami orang. Akhirnya, Sukma hanya hidup sederhana, berdua dengan ibunya. Meski begitu, Sukma tidak pernah mengeluh akan hidupnya dan terus setia membantu ibunya mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan mereka setiap harinya. Rumah mereka juga bisa dibilang rumah yang tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, serta atapnya dari tanah liat dan sebagian terbuat dari tumpukan jerami. Sedari kecil Sukma sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah. Bu Tri hanya mengajarkan Sukma huruf dan angka sebisanya di rumah. Bu Tri mengambil buku bekas tetangganya dan mengajarkan apa yang ada di buku itu kepada Sukma. Itu pun hanya buku bacaan anak TK, dan selebihnya Ibu Tri juga tidak paham, karena dirinya pun hanya tamatan SD kelas 2. Kurikulumnya juga berbeda dengan tahunnya Sukma yang membuatnya kesusahan untuk memahami apa yang diajarkan di buku itu. Sukma terpaksa tidak sekolah lantaran sangat minimnya keuangan mereka. Setiap harinya Sukma akan memberi makan hewan ternak tetangganya dan angon. Di sini Sukma angon ternak tetangganya yang setiap hari mencari rumput di sebuah padang rumput di bawah bukit dekat rumahnya, sambil dirinya membaca buku bacaan TK bekas milik tetangganya. Kadang pemilik ternak hanya membayarnya dengan sebungkus nasi, atau kadang jika Sukma beruntung, dia akan dibayar dengan uang yang sepadan dengan kerjaannya. Rutinitas itu terus Sukma lakukan sampai dirinya berusia 14 tahun. Hidupnya mulai sedikit ada kemajuan, di mana saat itu Bu Tri dilamar oleh seorang pria yang terkenal sebagai preman di desa sebelah. Pertemuan mereka juga tidak sengaja. Mereka bertemu juga di pasar ketika Bu Tri berjualan hasil kebun milik tetangganya. Seperti yang aku bilang, di sana banyak sekali kebun milik warga yang ditanami jagung, singkong, pisang, dan lain-lain. Dan Bu Tri yang biasanya menjualkan hasil kebun mereka ke pasar dengan mengambil untung sendiri di setiap dagangan yang mampu dia jual. Bu Tri yang awalnya menolak lamaran pria ini lama-lama luluh, karena pria ini menjanjikan padanya untuk membahagiakan dia dan anaknya. Semua Bu Tri lakukan itu pun demi masa depan Sukma, dan akhirnya pernikahan mereka pun digelar. Kita panggil saja suami Bu Tri dengan nama Pak Gatot. Semua nama-nama yang tertulis ini memang nama aslinya, tapi ya dalam bentuk panggilan ya teman-teman. Tim emak tidak ingat nama lengkapnya, jadi kita tulis nama panggilannya saja. Oke, lanjut. Pak Gatot sedikit demi sedikit mulai memenuhi janjinya. Diboyongnya Bu Tri dan Sukma ke rumah Pak Gatot. Mereka pun mulai nampak meninggalkan rumah tua Bu Tri. Bahkan Sukma yang usianya 14 tahun pun sudah bersekolah, tapi dia masih harus memulainya di bangku kelas 3 SD. Karena Sukma harus mulai belajar dari membaca dan menulis dengan baik terlebih dahulu. 2 tahun lamanya warga tidak mendengar kabar Bu Tri sudah ikut dengan Pak Gatot. Tiba-tiba warga terkejut ketika ibu dari Mbak Susi yang baru pulang dari sholat Isya berjamaah di musola tidak sengaja bertemu Bu Tri dalam perjalanan pulang ke rumah. Beliau melihat Bu Tri membawa tas besar dan menggandeng Sukma di tangan kirinya. Tubuh Bu Tri nampak kurus dan banyak sekali luka lebam di wajahnya. Usu demi usu ternyata selama Bu Tri tinggal dengan Pak Gatot dirinya mendapat kekerasan atau KDRT. Sialan kau Gatot. Bu Tri mencoba melaporkan kepada pihak polisi, tapi sayangnya
Mereka seperti terlalu takut berhadapan dengan sosok Pak Gatot. Pak Gatot ini seperti sangat-sangat disegani oleh orang-orang sekitar desa sana. Bahkan nyatanya polisi sekitar tempat Pak Gatot enggan membantu Putri untuk mengusut kasus KDRT yang diterimanya. Alhasil, kembalilah Putri dan Sukma ke rumah yang lama. Saat itu usia Sukma sudah hampir 16 tahun dan sudah duduk di kelas 5. Ibu Mbak Susi lantas mengantar Putri sambil membawakan tas bawaannya ke rumah lamanya. Setibanya di sana, Ibu Mbak Susi ini nggak tahu lebih jauh karena beliau langsung pamit balik ke rumahnya. Takutnya Putri dan Sukma ini capek dan ingin cepat-cepat istirahat. Sungkan kalau ditanya-tanya lebih jauh. Pulanglah itu Ibu Susi ke rumah. Keesokan harinya, Putri ini terlihat sedang menjemur bajunya yang habis dicuci di depan rumah. Karena memang Putri kalau jemur baju ya di depan rumah, lalu dihampiri sama Pak RT setempat. Pak RT menanyakan perihal urusan Putri kembali ke rumah ini dan ternyata Putri memilih untuk bercerai dari Pak Gatot, lalu kembali menempati rumah ini. Ketika Pak RT menanyakan sekolah Sukma, Putri juga menjawab kemungkinan Sukma tidak akan melanjutkan sekolahnya kembali. Putri hanya menjawab seperti ini. Saya hanya ingin melindungi nyawa anak saya, Pak. Mendengar itu Pak RT tidak bertanya lebih jauh karena takutnya itu urusan pribadi keluarga Putri dan di luar kewenangan Pak RT. Hari demi hari, Putri dan Sukma terlihat kembali melakukan rutinitasnya. Tak terasa, sudah seminggu mereka menempati rumah tua ini lagi. Sebuah rumah gubuk, peninggalan mendiang orang tua Putri. Hingga warga sekitar rumah Putri dihebohkan dengan menghilangnya Sukma dari rumah. Di pagi harinya Sukma seperti biasa mengembala dengan ternak milik tetangganya dan selalu pulang tepat waktu, yaitu di jam 1 siang. Tapi saat itu sampai jam 5 sore, Sukma tidak pulang ke rumah. Semua warga mencari ke tempat Sukma biasa menggembala, yaitu di padang rumput di bawah bukit. Tapi warga hanya menemukan 2 anak sapi yang Sukma bawa pagi harinya dan mereka tidak melihat ada tanda-tanda keberadaan Sukma di sana. Lantas, warga kembali ke desa hanya membawa 2 anak sapi tanpa ada sosok Sukma. Pak RT mencoba melaporkan kehilangan Sukma kepada polisi setempat. Tapi entah kenapa, polisi seperti sengaja mengulur-ulur waktunya dengan alasan yang tidak logis. Astagfirullah. Mungkin kasus yang ditangani bukan kasus orang berduit, makanya mereka nggak mempercepat pergerakan mereka. Akhirnya, warga berinisiatif untuk terjun langsung membantu proses pencarian Sukma. Putri bersyukur karena dirinya dan anaknya masih dikelilingi oleh orang-orang baik. Beberapa warga mencoba bertanya lebih jauh kepada Putri, sebenarnya ada masalah apa yang terjadi? Karena tidak biasanya Sukma tiba-tiba hilang seperti ini. Barulah Putri menceritakan semuanya. Selama dirinya menikah dengan Pak Gatot, Putri ini selalu saja mendapat kekerasan fisik. Yang bukan kesalahannya tahu-tahu menjadi kesalahannya dan membuatnya menjadi pelampiasan amarah Pak Gatot tanpa dia tahu sebab pastinya apa. Seakan apa yang dia lakukan kepada Pak Gatot selalu salah dan Ibu Tri masih mencoba bersabar. Kesabaran Putri menghilang ketika dia mendapati Sukma merintih kesakitan di kamar pribadi Pak Gatot. Sukma seperti kesakitan di alat kelaminnya dan waktu Putri cek ternyata sudah berdarah. Lalu ada bercak maaf sperma di sekitar alat kemaluannya Sukma. Bangsat. Kejadian tersebut terus berulang-ulang hingga Putri sudah tak tahan dan langsung memukul kepala Pak Gatot dengan vas bunga sebelum akhirnya dia membawa anaknya kembali ke rumah lamanya dan bertemu Ibu Mbak Susi seperti yang tim emak ceritakan sebelumnya. Putri menduga kemungkinan anaknya menerima kekerasan seksual tidak hanya sekali 2 kali, melainkan berkali-kali dan Pak Gatot melakukan hal keji itu ketika Sukma baru pulang sekolah.
di mana jam-jam segitu Bu Tri masih ada di pasar. Karena dia memang diamanahi Gatot untuk menunggu kiosnya di pasar dan baru balik ke rumah pukul 2 siang. Setiap dirinya menemukan anaknya itu selalu dalam kondisi yang sama, yaitu di kamar pribadi Gatot sambil merintih kesakitan, dan sedangkan si Gatot sudah tidak ada di rumah. Tahu-tahu Gatot pulang ke rumah larut malam dalam kondisi mabok, sehingga membuat Bu Tri kesusahan untuk menanyakan perihal apa yang telah dilakukannya kepada anak gadis mata wayangnya. Orang-orang, termasuk ibu Mbak Susi dan Mbak Susi sendiri yang mendengar rentetan kejadian yang dialami Sukma selama di rumah Pak Gatot, membuat mereka marah, kecewa, sakit hati, dan bahkan sampai menangis. Mereka merasa ditipu dengan sikap Pak Gatot yang seperti manis sekali kepada Bu Tri dan anaknya. Tim Cerita Mak juga melihat kalau warga tempat tinggal Bu Tri ini semua orang-orangnya solid dan baik-baik serta ramah tamah. Kemudian saat warga mencari Sukma, warga sama sekali tidak bisa menemukan posisi pastinya Sukma di mana, dan mereka memutuskan untuk ke rumah Pak Gatot. Pikir mereka Sukma balik lagi ke rumah Pak Gatot karena lupa kalau dia udah tidak tinggal lagi di sana dan takutnya mau pulang sendiri. Harapan warga Sukma tetap dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Setibanya di sana, warga tidak mendapati orang di rumah Pak Gatot. Rumahnya nampak sepi dan lampunya mati, hanya menyisakan lampu terasnya saja yang masih menyala. Warga lalu menanyakan keberadaan Pak Gatot ke rumah tetangga sekitarnya, di mana semua tetangga Pak Gatot mengatakan hal yang sama kalau Pak Gatot tidak berada di rumah. Karena RT rumah Pak Gatot bilang bahwa Pak Gatot rindu dengan anaknya, makanya beliau mau bertandang ke rumah istri lamanya demi bisa menemui anaknya. Menurut infonya sih Pak Gatot waktu itu akan pergi ke rumah mantan istrinya sekitar semingguan, bahkan lebih. Pikir tetangga Pak Gatot mungkin dia masih rindu dengan putrinya. Dan saat warga menanyakan sosok Sukma, semua tetangga Pak Gatot ini juga kompak menjawab tidak tahu sambil masuk kembali ke dalam rumah. Dikarenakan warga yang membantu proses pencarian Sukma menemui jalan buntu, Bu Tri pun merelakan kepergian Sukma yang entah kemana itu perginya. Tapi dalam hati kecilnya, Bu Tri ini yakin kalau hilangnya anaknya itu pasti ada sangkut pautnya dengan sosok Pak Gatot. Tidak mungkin Pak Gatot dengan mudah melepaskan mereka berdua dari genggamannya. Pasti Pak Gatot berusaha menculik Sukma agar dirinya mau memperbaiki hubungannya dengan Pak Gatot. Seolah Pak Gatot menganggap KDRT yang dia lakukan kepada Bu Tri dan Sukma adalah sebuah candaan semata. Lantas, jika memang maunya seperti itu, kemana perginya sosok Pak Gatot yang bersamaan dengan hilangnya Sukma? Apakah mungkin dirinya benar di rumah istri tuanya, sedangkan kedatangannya sama sekali tidak diharapkan oleh pihak keluarga mantan istrinya? Semakin lama, Bu Tri semakin larut dalam kesedihannya. Di setiap sujudnya, Bu Tri tidak pernah lupa menyertakan nama Sukma. Sampai suatu hari, Bu Tri pernah bermimpi bertemu dengan anaknya. Anaknya terlihat compang-camping layaknya ODGJ di jalan-jalan, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian Sukma menghampiri Bu Tri hanya menangis terus dan tidak mengeluarkan suara. Berkali-kali Bu Tri bertanya, hanya respon menangis yang diberikan Sukma. Saat Bu Tri mencoba akan memeluknya, justru sosok Sukma ini menghilang. Bahkan juga pernah Bu Tri bermimpi anaknya ini kedinginan dan memintanya untuk dipeluk, tapi pas mau dipeluk, tahu-tahu hilang gitu aja. Mimpi seperti itu terus dan terus berulang-ulang terjadi di setiap tidur Bu Tri. Bu Tri bingung mengartikannya. Apa ini sebatas mimpi atau memang tersirat sebuah makna di dalamnya? Hingga hari ditemukannya jasad Sukma di sebuah parit di kebun milik tetangganya pagi buta. Bu Tri yang mendapat kabar itu antara percaya dan tidak. Rasanya saat itu Bu Tri seperti disambar petir pagi-pagi.
Waktu Bu Tri melihat langsung kondisi jasad anaknya, seketika darah tingginya langsung naik dan jantungnya seperti berhenti lalu pingsan. Dari situ Bu Tri tidak ingat apa-apa. Sadar-sadar beliau sudah ada di rumah sakit yang di sampingnya ada Mbak Susi, Ibu Mbak Susi dan kemudian Bu RT. Bu Tri terbangun dengan badannya yang lumpuh. Dokter juga bilang kalau Bu Tri harus rajin minum obat dan sering melakukan terapi. Kesehatannya pasti bisa pulih kembali. Tapi jangankan untuk terapi, untuk makan setiap hari saja beliau akan mengalami kesusahan untuk mencarinya sendiri di tengah-tengah kondisinya seperti itu. Beruntung waktu itu semua biaya berobat ditanggung oleh Bu RT. Semenjak itulah Mbak Susi dan ibunya bergantian menjaga Bu Tri di rumahnya. Mulai dari membersihkan kotoran Bu Tri sampai menyuapinya makan dan menemani Bu Tri agar tidak terus larut dalam kesedihan. Bagaimanapun, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Hampir setiap hari Bu Tri menangis sambil terus memanggil nama Sukma. Seakan dirinya masih belum terima dengan meninggalnya Sukma dan menganggap Sukma masih hidup, padahal jasadnya saja sudah tidak bernyawa. Kembali ke cerita. Bu Tri kemudian dibawa pulang ke rumahnya bersamaan dengan jasad Sukma yang dibawa pulang karena mendapati anaknya telah meninggal di kebun jagung milik tetangganya. Kemudian warga mengusulkan agar Bu Tri tetap dibaringkan di kamarnya saja, sedangkan jasad Sukma di ruang tamu untuk dilakukan proses sebelum dimakamkan. Jadi mereka berdua sama-sama sembujur hanya terpisah sekali dinding besek dan di arah yang berbeda, seperti kepala ketemu kepala gitu. Paham kan teman-teman? Bu Tri juga masih ingat betul wangi terakhir Sukma yang bahkan sampai detik ini masih menempel kuat di hidungnya. Singkat cerita, pemakaman pun berjalan semestinya. Meski Bu Tri tidak bisa turut ikut, setidaknya doanya akan selalu menemani Sukma menuju ke tempat terbaik di sisi Allah. Mari teman-teman, berdoa sejenak. Tolong, ayo kita berdoa dulu untuk Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, tapi sepertinya Allah memiliki rencana lain dengan kuasanya ya. Ketika selesai proses pemakaman, masih siang hari, dan Mbak Susi ataupun ibunya sibuk menghidangkan jamuan untuk warga yang baru pulang dari pemakaman. Bu Tri yang saat itu sendirian di kamar mengaku didatangi oleh arwah Sukma. Sukma menghampirinya dengan memakai baju panjang. Rambutnya sebahu terlihat acak-acakan dan dia seperti menggendong bayi tapi dalam bentuk pocong. Lalu arwah Sukma ini duduk pas di samping kaki ibunya. Dia hanya menangis tak lama kemudian berkata, "Aku isi urung terima, Bu." Mendengar itu hati seorang ibu mana yang tidak menangis. Tapi di sisi lain Bu Tri sadar bahwa tidak mungkin arwah Sukma gentayangan. Pasti itu hanya qor-innya. Semakin Bu Tri menganggap itu bukan Sukma, semakin besar keyakinan Bu Tri saat melihat hantu itu memang Sukma. Sosok ini sambil menangis bilang ke pocong bayi itu, "Nak, kamu harus bertemu dengan bapakmu." Dan ketika Bu Tri iseng bertanya siapa bapak anak itu, arwah Sukma dengan lantang sambil melotot matanya berkata, "Gatot!" Lalu hilang begitu saja. Setelah mendengar itu, Bu Tri langsung menangis jadi-jadinya. Dan tangisannya itu membuat panik semua orang. Ketika ditanya dan Bu Tri menjawab apa adanya, malah tetangga-tetangganya tidak ada yang percaya dengannya. Justru tetangganya hanya menganggap dirinya seperti sedang trauma, kehilangan anak sematawayang yang sangat beliau sayangi, dan menyuruh Bu Tri untuk segera mengikhlaskan saja kepergian Sukma agar dia tenang. Begitu kata warga. Tapi Ibu Tri tetap bersikeras jika dirinya habis disamperin Sukma. Mbak Susi yang paham betul dengan Bu Tri percaya kalau Bu Tri tidak pernah bohong. Mbak Susi pun menenangkan Bu Tri agar tidak mendapat guncingan dari warga. Malam pun tiba dan teror arwah Sukma pun dimulai. Kebetulan di desa ini selalu diadakan ronda malam bergilir.
dan siapa yang mendapat jatah ronda harus membawa makanan seperti gorengan untuk camilan mereka selama ronda malam. Saat itu yang dapat giliran adalah suami Bu Munah, tetangga depan rumahnya Mbak Susi. Jadi dekatlah sama rumah Bu Tri. Nah, Bu Munah ini awalnya tidur terus kebangun sekitar pukul 12 malam. Dan dia sadar pasti suaminya sudah berangkat ronda, karena rondanya dimulai pukul setengah 12 malam. Bu Munah ini iseng melihat kali aja suaminya kelupaan sesuatu. Ternyata benar, makanan camilannya atau gorengannya tidak dibawa sama suaminya. Akhirnya Bu Munah telepon suaminya. Ternyata HP-nya ditinggal di rumah. Mau gak mau, Bu Munah harus nyusulin suaminya di pos ronda dong. Pikir Bu Munah, gak apa-apa lah, kan tempatnya deket, hanya di pinggiran gang depan aja. Mulailah tuh Bu Munah siap-siap memakai kerudungnya dan keluar rumah. Begitu Bu Munah membuka pagar, dia melihat ada sosok perempuan yang penampilannya seperti orang gila, memakai baju putih, duduk-duduk di teras rumah Bu Tri. Awalnya Bu Munah tidak berpikir aneh-aneh dan lanjut keluar rumah sambil menutup pagar. Pas hendak berbalik badan, sosok ini berasa semakin dekat dengannya. Sosok ini semakin berjalan maju hingga jarak mereka kini tidak terlalu jauh, sampai Bu Munah bisa melihat kalau sosok itu adalah Sukma yang sambil menggendong bayi pocong di tangan kirinya. Bu Munah yang melihat itu sampai terkencing-kencing di tempat sebelum akhirnya tubuhnya mulai bisa digerakkan dan beliau langsung berlari menuju suaminya di pos ronda. Sampai-sampai gorengan yang dibawa Bu Munah pun terjatuh berjajaran di jalan-jalan. Setibanya di pos ronda, Bu Munah langsung menceritakan semua. Dan bapak-bapak yang ronda waktu itu berniat ngecek lokasi yang dimaksudkan Bu Munah. Ketika dicek ternyata benar, bapak-bapak ini juga melihat sosok arwah Sukma yang persis seperti diberitahu Bu Munah. Mereka semua menjadi saksi pertama yang melihat penampakan arwah Sukma ketika itu. Sukma yang melihat mereka ketakutan langsung tertawa dan seketika marah sambil mendekat arwah Sukma ini berkata, "Kowor ini Gatot, anakku dibunuh, aku dibunuh, dan dia juga harus mati seperti aku." Dan diakhiri dengan suara tawa Sukma lalu sosok arwah itu menghilang. Orang-orang yang saat itu ronda langsung bubar pulang ke rumah masing-masing. Esok paginya, mereka mencoba menceritakan kejadian malam itu kepada Pak RT setempat. Justru, Pak RT tidak percaya dan menyuruh mereka agar cerita ini jangan sampai terdengar di telinga Bu Tri. Takutnya bisa mengganggu kondisi kesehatannya. Karena dari cerita itu, tidak ada warga yang berani ronda. Mau tidak mau, malam berikutnya Pak RT lah yang harus ronda. Kenapa sih Pak RT jadi dipaksa mau? Kan udah jelas ada teror kayak gitu. Ya jawabannya gini, ya mau gimana lagi, Pak RT itu harus bertanggung jawab, tetap mengirim laporan ronda rutin kepada Pak Kades. Dan dengan segala keyakinan, Pak RT mulai melakukan ronda dengan ditemani anak laki-lakinya yang bernama Heru. Mereka keluar rumah sekitar jam 11:30 malam dan benar-benar hanya berdua. Saat membuka pintu, Heri ini sudah memiliki firasat yang enggak enak. Karena samar-samar Heru ini mendengar ada yang menangis di depan rumah. Bukan di area dalam rumahnya, tapi di luar pagar rumahnya. Jadi pagar depan rumah Pak RT ini ada temboknya, dan suara itu Heru yakini ada di balik tembok itu. Teman-teman ngerti kan yang pagar itu tapi setengahnya tembok. Jadi itulah ya. Heru yang keluar lebih dulu mencoba memastikan mungkin saja pendengarannya sedang terganggu atau gimana, makanya dia sampai salah dengar. Semakin Heru berjalan keluar, suara tangisan itu semakin lirih. Tapi saat Heru mundur, lagi suaranya terdengar keras. Seketika panik Heru yang mendengar itu, tapi tekadnya masih bulat, ingin tahu itu suara siapa.
Ketika Heru mulai membuka pagar dan sedikit mengeluarkan kepalanya untuk mengintip keluar, ternyata benar, dia mendapati sosok Sukma di balik tembok pagarnya sambil menimang-nimang bayi pocong di tangan kirinya. Melihat itu, Heru ketakutan dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Sampai-sampai dia saat menutup pintu setengah membanting dan membuat kedua orang tuanya kaget. Barulah Heru bercerita kepada orang tuanya apa yang barusan dia lihat. Pak RT dan istrinya merasa percaya karena Heru ini memang anaknya tidak pandai bohong. Ditambah ekspresi Heru yang saat itu panik, takut, dan sampai berkeringat dingin. Dan akhirnya membuat Pak RT enggan ronda malam itu. Berdasarkan kesaksian anaknya, Pak RT membuat laporan kepada Pak Kades mengenai teror hantu Sukma ini. Teror selanjutnya dialami sendiri oleh Mbak Susi. Saat itu dia sedang sendiri di rumah karena ibu dan bapaknya harus pergi ke kota karena ada saudaranya yang meninggal. Mbak Susi awalnya diajak, tapi dirinya memilih untuk tetap tinggal di rumah saja. Toh kalau dia ikut yang merawat Ibu Tri siapa? Singkat cerita, setelah mengurus Bu Tri, Mbak Susi ini kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih dan tidur. Karena besok dia harus mengantar Bu Tri cek kesehatan di puskesmas atau balai kesehatan. Masuklah Mbak Susi ke rumahnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, setelah itu tidur. Sebelum tidur, Mbak Susi ini iseng pegang HP buat sebatas melihat chat pesan dari teman-temannya. Tak lama kemudian Mbak Susi sudah benar-benar ngantuk dan akhirnya dia tertidur. Sekitar pukul 2, kalau nggak setengah 3 pagi ya, Mbak Susi ini kebangun lantaran kakinya ada yang menggerakkan sambil memanggil-manggil namanya. Mbak Susi yang nggak asing dengan suara itu bangun sambil merespon. "Apa sih Sukma? Aku ini masih ngantuk." Sambil tidur kembali. Pas kepalanya mau nempel lagi ke bantal, seketika Mbak Susi ini teringat kalau Sukma kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia langsung bangun dan kali ini matanya tiba-tiba segar, padahal sebelumnya dia dalam kondisi ngantuk berat. Dirinya seperti percaya nggak percaya karena dia yakin betul kalau saat itu dia sedang tidak bermimpi. Bahkan bekas pegangan tangan yang menggoyang-goyangkan kakinya itu masih terasa banget. Tangannya itu dingin, persis seperti kalau kita habis main hujan dan menggigil. Ya kurang lebih dinginnya seperti itu. Pokoknya benar-benar dingin yang gak wajar dan bukan suhu tubuh manusia pada umumnya yang Susi rasa. Sejak kejadian itu, Mbak Susi sama sekali tidak memejamkan matanya dan dia mulai terjaga sampai pagi. Ketika pagi sudah menyapa, barulah dia menghubungi orang tuanya untuk menceritakan semua kejadian yang dia alami. Karena arwah Sukma terus-menerus mengganggu warga sekitar, Pak RW memutuskan untuk menghubungi seorang dukun kenalannya. Katanya dukun ini mampu berkomunikasi dengan sosok tak kasat mata ataupun arwah seperti Sukma. Dirundingkanlah itu dengan semua warga dan tentunya berdasarkan persetujuan Bu Tri. Tapi sayangnya Bu Tri tidak setuju dan menganggap kalau yang mengganggu itu bukan arwah anaknya, melainkan arwah iblis yang menjelma, yang menunggangi sebagai Sukma, anaknya. Bu Tri yakin anaknya insya Allah sudah tenang di alamnya. Dan Bu Tri tidak setuju jika semua warga sampai harus mengganggu Sukma yang bahkan makamnya saja yang belum kering. Warga yang sudah resah tetap mendesak Pak RW untuk menjalankan saja rencananya tanpa sepengetahuan Bu Tri. Kemudian Mbak Susi dan keluarganya juga tidak bisa membela Bu Tri karena mereka mau membela bagaimanapun jelas akan kalah suara. Akhirnya seusai hari yang ditentukan oleh dukun tersebut, yaitu di hari Jumat Pon, weton kelahiran Sukma, semua warga berkumpul di sekitaran tempat pemakaman Sukma. Begitu antusiasnya warga-warga ini melihat sosok arwah Sukma dari jarak dekat. Mereka seperti tidak takut lagi seperti sebelumnya karena ada si dukun.
Waktu itu sudah pukul 11 malam. Dukun itu terus membacakan mantra-mantra dari mulutnya. Tak berselang lama, kemudian angin kencang tiba-tiba berhembus cukup kuat di sekitar area pemakaman, membuat semua orang yang ada di situ menjadi cemas. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan seorang perempuan dari pojok pemakaman. Sosok itu semakin lama semakin maju, dan ketika sosok itu semakin maju, tangisannya berubah menjadi tawa yang bisa membuat sekujur bulu kuduk merinding. Arwah Sukma seakan menertawakan semua orang yang menunggu kedatangannya. Tanpa basa-basi, dukun ini bertanya, apa yang diinginkan arwah itu? Dan arwah itu menjawab, aku ingin darahnya Gatot. Ya, tahu-tahu dukun ini kesurupan sambil menggeram-geram dan berkata seperti itu. Sampai semua warga membantu mengusir arwah yang merasuki tubuh dukun ini. Saat sudah tersadar kembali, dukun ini berkata, jika dirinya tidak kesurupan, melainkan arwah Sukma ini menunjukkan gambaran padanya bagaimana kejinya sosok Gatot menyiksa sampai membunuhnya dengan keji. Dukun ini menggambarkan kalau kelakuan Gatot memang biadab dan lebih parah dari seekor binatang sekalipun. Jika menurut keterangan dukun itu, Sukma diculik terlebih dahulu dan Gatot melihat Sukma yang sendirian sedang menggembala anak sapi. Dari awal, Gatot sebenarnya mengincar Sukma, tapi karena dia masih terlalu kecil untuk dinikahi, makanya Gatot memilih berpura-pura menikahi ibunya Sukma agar bisa selalu dekat dengan Sukma, kata dukun itu. Kemudian dukun itu menambahkan, sayangnya Gatot tidak bisa terus-terusan hidup dengan ibunya Sukma dan sempat menawari Sukma untuk dinikahi. Akan tetapi Sukma menolak, dan tolakan Sukma itu membuat Gatot tersinggung hingga menaruh dendam kepada gadis muda ini. Semuanya itu Gatot lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Mulai dari menculik, menyiksa, membunuh, bahkan membuang jasad Sukma pun Gatot melakukannya seorang diri. Kini Gatot sedang berada jauh keluar Pulau Jawa. Tapi Sukma tidak bisa memberitahu pastinya di mana, karena Gatot dibantu sembunyi oleh seorang dukun dengan ilmunya. Siapapun tidak akan bisa menemukan keberadaannya termasuk arwah Sukma. Bahkan ilmuku, dukun itu maksudnya ya, tidak bisa menandingi kuatnya ilmu dukun yang dibayar Gatot. Tapi aku memiliki seorang sahabat yang juga seorang dukun terkenal dari Banyuwangi. Aku jamin ilmunya sepadan dengan ilmu dukun itu. Mungkin itu agak sedikit susah, karena syaratnya harus seseorang yang sedarah dengan mendiang Sukma yang bisa memohon bantuannya dalam urusan seperti ini. Terlebih adalah orang tua kandung Sukma. Karena dari orang tua kandungnya, Sukma bisa menyalurkan dendamnya dan mempermudah sahabatku untuk memulai ritualnya. Ibu dukun itu sambil menyuruh para penggali tanah untuk merapikan kembali makam Sukma. Dan dukun itu berkata kepada Sukma, pulanglah Nduk, aku akan mencoba berunding dengan ibumu ya Nduk. Terlihat sosok Sukma yang menggendong bayi pocongnya hilang begitu saja. Kejadian di pemakaman pun berlalu dan kini berpindah ke rumah Ibu Tri, di mana dukun kenalan Pak RW masuk ke kamar Bu Tri untuk membahas apa yang terjadi kepada mendiang anaknya. Dukun ini juga bilang, arwah anakmu tidak akan pernah bisa tenang jika belum memastikan Gatot mendapatkan ganjaran yang setimpal. Lagi dan lagi Bu Tri menolak, bahkan mengusir dukun itu karena dia tidak ingin berbuat musyrik hanya demi arwah yang belum pasti itu benar-benar arwah anaknya. Sikap Bu Tri membuat sebagian warga kesal, tapi sebagian lainnya memaklumi sebab beliau belum lama ditinggal pergi anak sematawayangnya selama-lamanya. Hingga warga mulai meninggalkan rumah Bu Tri satu persatu, termasuk Pak RW dan dukun itu yang diakhir oleh Pak RT dan juga istrinya yang turut berpamitan.
Mereka tidak bisa memaksa Bu Tri untuk sepemikiran dengan mereka. Dan sekarang mereka hanya bisa mengantisipasi sendiri-sendiri agar tidak bertemu dengan arwah Sukma. Di rumah Bu Tri hanya tinggal Mbak Susi. Dan ketika itu Bu Tri menyuruh Mbak Susi untuk pulang karena dirinya ingin sendiri. Dan akhirnya pulanglah Mbak Susi dari rumah Bu Tri. Di tengah kesendirian Bu Tri di malam itu, tiba-tiba arwah Sukma ini datang menemui Bu Tri sambil menangis. Sukma menghampiri ibunya yang terbaring lemah di atas kasurnya. Bu Tri mengaku Sukma semakin berjalan maju hingga tidur pas di sebelah kanannya sambil memeluk Bu Tri. Bu Tri juga merasakan betapa dinginnya tubuh Sukma saat itu. Tapi Bu Tri tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tidak bisa digerakkan karena lumpuh. Merinding dan takut jelas Bu Tri rasakan. Tapi entah kenapa saat dipeluk Sukma, saat itu dirinya merasa bahwa arwah itu memang anaknya. Namanya ikatan batin seorang ibu dan anak sampai kapanpun akan terus tersambung. Sukma sambil memeluk ibunya berkata, "Bu, hatiku sakit, salahku apa?" Dan Bu Tri pun menjawab, "Duk, kalau hatimu sakit, ikhlaskan, biar jalanmu terang. Nanti yang jahat ke kamu akan menerima ganjarannya sendiri. Kamu jangan khawatir, Allah tidak tidur. Takdir setiap manusia sudah diatur. Kalau kamu bales, apa bedanya kamu sama orang itu, Duk? Kamu pikir hati ibu tidak sakit apa? Sakit, Duk. Tapi sekarang ibu sudah ikhlas. Ibu tidak mau kamu kesakitan di sana kalau ibu belum ikhlas," jawab Bu Tri sambil menitikkan air mata. Dan arwah Sukma hanya menjawab, "Nggih Bu, ngampun nggih Bu." Untuk mencairkan suasana, Bu Tri iseng berkata, "Anakmu lanang ta wedok toh? Kok nggak bilang kalau hamil toh, Duk, ke ibu? Masa ibu sendiri malah taunya dari polisi?" Dan arwah Sukma menjawab, "Jalar Bu, cowok," sambil tertawa kecil. "Pasti ganteng ya, karena kamu kan cantik, Duk," jawab Bu Tri sambil tersenyum. Dan arwah Sukma hanya membalas anggukan dan terus dalam posisi memeluk ibunya. 5 menit kemudian, arwah Sukma ini seperti berpamitan kepada ibunya. Tapi sebelum menghilang, dirinya berkata, "Bu, maafin saya karena terlalu banyak mengecewakan ibu." Dan saat kepergian arwah Sukma saat itu juga membuat tangis Bu Tri pecah seketika. Bahkan tangis Bu Tri sampai terdengar ke rumah Mbak Susi dan membuatnya panik sampai harus menghampiri Bu Tri ke rumahnya. Di sana, Mbak Susi hanya menjumpai Bu Tri seorang diri di kamar yang sedang menangis pilu. Tapi anehnya, jendela kamar Bu Tri terbuka. Padahal dia ingat sebelum dirinya pulang jendela itu sudah dia kunci. Mbak Susi lantas meminta Bu Tri untuk cerita tentang apa yang baru saja terjadi kepadanya. Dan Bu Tri berkata, "Aku lagi omong-omongan karo anak khusus," sambil meneteskan air mata. Karena kondisi Bu Tri yang malam itu sedang kalut membuat Mbak Susi tidak tega meninggalkannya seorang diri dan mau gak mau malam itu Mbak Susi terpaksa menginap di dalam rumah Bu Tri. Keesokan harinya, Mbak Susi diceritakan semuanya oleh Bu Tri sambil menyuapi Bu Tri sarapan. Mendengar itu Mbak Susi otomatis langsung menangis. Anehnya, sejak kejadian itu, arwah Sukma tidak lagi menampakkan diri di desa itu. Tapi banyak yang bilang kalau arwah Sukma masih sering terlihat di perkebunan tempat jasadnya dibuang. Seperti dirinya sedang menunggu pembunuhnya datang ke tempat itu. Banyak yang bilang, sampai detik ini, arwah Sukma masih menghantui perkebunan milik Paudin dan selalu menampakkan wujudnya ketika sudah menjelang suruk. Paudin saja tidak berani ke kebunnya dan membuat kebun milik Paudin sekarang terlihat seperti tidak terawat dan menambahkan kesan angker. Katanya sih udah coba dijual berkali-kali tapi gak laku-laku, jadi ya dibiarkan begitu saja. Cuma terakhir tanaman-tanaman liarnya dipangkas semua sama Paudin dan sekarang terlihat seperti tanah lapang yang luas.
Dari muka jalan saja kita bisa melihat parit lokasi tempat jasad Sukma dibuang oleh pembunuhnya. Banyak yang berspekulasi kalau sebelumnya Sukma ini dijual oleh Pak Gatot kepada beberapa orang. Nyatanya terdapat banyak cairan sperma yang berbeda. Mungkin Pak Gatot tahu kondisi Sukma sudah berbadan dua dan takut jika ada yang tahu kalau dirinya terlibat. Makanya Pak Gatot melakukan penganiayaan kepada Sukma sebelum akhirnya dia menghilangkan nyawa Sukma. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Karena Pak Gatot sampai detik ini masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak tahu ya di mana lokasi keberadaannya. Mohon doanya yang terbaik ya teman-teman untuk arwah mendiang Sukma. Dan kini kondisi Bu Tri sudah membaik jauh sekali. Sehat, beliau sudah bisa menggerakkan badan dan tangannya. Sekarang beliau sudah bisa duduk meski kakinya masih belum bisa digerakkan. Pasti teman-teman bingung kan kenapa keluarga Mbak Susi bersedia merawat Bu Tri waktu itu? Jadi keluarga Mbak Susi dan Bu Tri ini masih ada ikatan saudara tapi jauh. Tapi mereka sebuyut. Iya yo, jelas nih. Pokoknya ngono lah yo. Bu Tri juga mengucapkan terima kasih karena tim cerita emak bersedia datang menemuinya untuk mendengarkan seputar mendiang anaknya. Bu Tri juga berpesan, jika kalian menyimak cerita ini di atas jam 12 malam dan tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis, berdoalah, minta perlindungan sama Allah, langsung tidurlah, karena itu adalah arwah Sukma yang menemani kalian menyimak cerita ini. Benar-benar panjang dan menguras emosi ya kiriman cerita dari Mbak Susi. Tim cerita Mak pun dibuatnya begitu untuk narasumber dan semua orang yang terlibat dalam kiriman cerita ini. Di sini Dimas mewakili cerita emak mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan bahagia terus ya, amin. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata dalam penulisan dan kami harap cerita kali ini dapat menemani hari teman-teman. Di sini atas nama pribadi juga meminta doanya agar kondisi emak atau Kak Desi Prayogo ya segera pulih kembali dan dijauhkan dari segala hal yang buruk, serta meminta maaf apabila kita ada salah kata ataupun perbuatan kepada teman-teman semua. Kiranya kalian dapat membukakan pintu maaf untuk kita dong, maksudnya untuk tim cerita Amak dan khususnya saya nih, admin Fakta Sejarah ya. Ya karena kami menyadari tanpa kalian cerita emak dan juga channel Fakta Sejarah ini ya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah komen di channel Fakta Sejarah ini. Dan sampai di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau pengen ceritanya diangkat seperti Mbak Susi ini, teman-teman bisa kirim ceritanya di nomor WhatsApp sini atau bisa melalui email ya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi. Dan untuk yang mau nyawer juga bisa melalui sawaria.co atau bisa pulsa juga di nomor yang ada tertera di sini nih. Dan sampai jumpa di kisah yang lainnya. Saya admin Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.